Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita semua yang istiqamah di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang kitab Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah, mafhumuha wa khasaisuha wa khasaisu ahliha, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita masih membahas tentang karakteristik Ahlu Sunnah wal Jamaah sampai kepada poin yang ke-39, Pak ya. 30 berapa? 9. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik yang ke-40. Yang ada bukunya bisa dibuka pada halaman 92. Di sini beliau rahimahullah taala mengatakan al-arba'una ta'awunuhum fima bainahum wa takmilu ba'dihim ba'dha. Yang ke-40 di antara karakteristik ahli sunnah wal jamaah adalah ta'awunuhum fima bainahum. Mereka saling tolong menolong, Pak. Jadi ahli sunnah adalah orang-orang yang saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa takmilu ba'dihim ba'dha, dan menyempurnakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Ini diantara karakter atau ciri ahli sunnah. Mereka senantiasa tolong menolong dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Ini perlu digarisbawahi karena jangan salah difahami dalam segala hal harus tolong menolong. Ini perlu dicatat bahwasanya tolong menolong di antara kaum muslimin, di antara ahli sunnah, yaitu dalam hal perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang tujuannya berbuat dosa atau kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat-ayat yang pertama atau ayat-ayat yang awal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong menolonglah kalian dalam hal perkara yang baik, ya, al-birri wat taqwa, dalam perbuatan yang baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan bertolong menolong fil itsmi wal 'udwan, di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Berarti di sini kita senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan antara kaum muslimin atau antara ya ahli sunnah wal jamaah. Kemudian di sini saya mengatakan wa kadzalika hum yas'auna liqamati dinillahi wa nashrihi bainal khalqi. Dan ahli sunnah adalah orang yang mereka senantiasa tolong menolong
untuk menegakkan agama ini, Pak. Menegakkan agama, menolong agama ini agar senantiasa tegak di atas muka bumi ini, dan berusaha menyebarkan agama ini kepada manusia. Ini diantara bentuk tolong-menolong diantara sebagian kaum muslimin dengan yang lainnya. Kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan agar senantiasa tegak agama Islam di atas muka bumi ini, sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan. Mungkin ada di antara kita yang Allah berikan berupa harta, mungkin dia bisa menolong atau membantu melalui apa? Hartanya dia. Ada orang yang mungkin secara finansial biasa-biasa saja, tapi ada kemampuan secara fisik, mungkin dia bisa bantu dengan fisiknya dia. Atau ada di antara kita yang mungkin Allah berikan kelebihan berupa ilmu misalkan, maka dia bisa membantu dengan ilmu. Artinya masing-masing kita mengambil bagian yang bisa kita lakukan untuk senantiasa tegak agama Islam di atas muka bumi ini. Maka perlu adanya ta'awun, saling tolong menolong. Terlebih ketika ada sebagian di antara kita yang mendapatkan musibah, mendapatkan sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita senantiasa tolong menolong di antara kita semua. Baik, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh memberikan beberapa contoh bentuk tolong menolong. Wa hadha yaqumu biwajib al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di antara bentuk tolong menolong adalah saling amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya apa, Pak? Saling memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Yang kedua adalah nahi munkar, ingatkan tentang atau cegah tentang kemungkaran. Harus seimbang antara amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan orang kebaikan berjalan, mencegah kemungkaran juga berjalan. Yang terkadang kan ada sebagian orang kencangnya di mana, Pak? Amar ma'ruf, meninggalkan nahi munkar, atau sebagian mereka sangat kencang di nahi munkar tapi tidak pernah amar ma'ruf. Maka harus berjalan antara kedua-duanya. Ya, amar ma'rufnya berjalan, nahi munkarnya pun berjalan. Itu yang pertama di antara contoh ta'awun, tolong menolong di antara kaum muslimin. Kemudian wa hadza yaqumu ala nashril ilmi. Yang kedua di antara bentuk tolong menolong adalah dengan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Wa bathihi bainan nas, dan menyebarkan ilmu serta mengkhabarkan kepada manusia tentang ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wa tarbiyatuhum alaihi, dan mengajarkan atau mendidik manusia kaum muslimin di atas ilmu. Ini di antara beberapa contoh ya tentang tolong menolong. Tadi amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menyebarkan ilmu. Bagaimana cara menyebarkan ilmu? Tadi saya katakan kita mengambil bagian yang bisa kita ambil, Pak. Mungkin ada orang yang Allah berikan kemudahan dalam menyampaikan, dia bisa menyampaikan dengan lisannya dia, ya, dengan seperti ini mengadakan pengajian. Kemudian ada orang juga yang mungkin kan nggak mungkin, misalkan saya ngatur acara sendiri, harus ada apa? Panitia yang membuat jadwal misalkan. Ini bagian dari membantu dalam tolong menolong dalam menyebarkan ilmu. Mungkin ada juga orang yang punya kemampuan bikin apa namanya itu, informasi, apa namanya, flyer atau pamflet misalkan. Itu pun bagian dari menyebarkan ilmu, Pak. Artinya dia punya ilmu tentang apa namanya, desain misalkan, ambil bagian di situ. Ada orang yang mungkin tadi dia punya tempat bisa untuk dijadikan tempat pengajian, itu pun merupakan bagian dari tolong menolong dalam ilmu. Jadi sangat luas jamaah sekalian.
Selanjutnya adalah wal ihtimamu biqadayahum. Yang ketiga yang ke berapa ini? Yang keempat di antaranya adalah al ihtimamu biqadayahum. Perhatian terhadap nasib dan urusan kaum muslimin. Kita harus memiliki perhatian terhadap nasib dan urusan kaum muslimin. Pernah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, dalam Islam orang-orang yang beriman digambarkan seperti layaknya satu bangunan, Pak. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Seorang yang beriman, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti apa? Satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita lihat ini masjid atau mushola misalkan. Ini bangunan ya Mas sekalian. Antara yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Mungkin ada tiang, ada juga batu, semen dan yang lainnya. Inilah yang harus kita miliki, Pak. Saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam bahasa yang lain dikatakan ya al-muslimu al-mu'minuna kal jasadil wahid. Orang-orang yang beriman itu seperti layaknya satu tubuh. Ketika satu tubuh merasakan sakit, maka anggota yang lainnya pun akan merasakan sakit. Ya, dengan demam misalkan, dengan bergadang tidak tidur. Inilah yang harus kita miliki, memiliki perhatian terhadap ya urusan kaum muslimin dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah wa hadza yashtaghilu bi umuril akhlaq was suluk. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yang kelima atau keenam, senantiasa menyebarkan akhlak-akhlak yang baik kepada manusia. Menyebarkan akhlak-akhlak yang baik kepada manusia. Artinya bukan hanya sekedar kita belajar ilmu agama, bukan hanya sekedar kita belajar teori, tapi juga perlu aplikasi, perlu juga praktek yang tergambarkan dalam akhlak yang mulia. Ini sebuah pekerjaan, Pak, sebuah pekerjaan besar bagi sebagian kaum muslimin, wabil khusus kepada ahli sunnah wal jamaah, yang terkadang ya ada orang-orang yang kurang suka terhadap mereka bukan karena ilmu yang mereka miliki, tapi apa, Pak? Akhlaknya tadi itu. Dia mah ilmunya banyak, tapi apa? Akhlaknya apa? Buruk misalkan. Kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada orang lain. Kita nggak ingin demikian ya Mas sekalian. Karena akhlak ini merupakan cerminan dari ilmu seseorang. Artinya ketika seseorang dia memiliki ilmu, di antara praktek atau bentuk nyatanya dengan aplikasi akhlak yang mulia. Ini kata para ulama demikian ya Mas sekalian. Ini di antara bagian tolong menolong di dalam ya kebaikan antara kaum muslimin dan saling menyempurnakan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kita masuk yang ke-41 jamaah sekalian. Yang ke-41 adalah at-tarbiyatu al-mutakamilatu al-mutawazinatu. Yang ke-41 adalah ahli sunnah senantiasa mendidik kaum muslimin, mendidik umat ini dengan pendidikan yang sempurna, Pak. Dengan pendidikan yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan mendidik dengan pendidikan yang sempurna? Syekh mengatakan fahum yurabbuna atba'uhum 'alal ilmi wal 'amal. Yang pertama di antara makna mendidik umat ini dengan pendidikan yang sempurna adalah mengajarkan umat ini
Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amal. Ajarkan umat ini, ajarkan kaum muslimin tentang ilmu dan amal. Tidak hanya sampai ilmu, tapi juga dengan apa? Amalan. Karena berapa banyak orang yang berilmu terkadang zero, nihil, kosong dari apa? Amalan. Maka perlu kita didik umat ini, mereka di atas ilmu dan di atas amal. Dan jangan juga semangat beramal tapi apa? Tidak berdasarkan ilmu. Ini kebanyakan juga sebagian kaum muslimin, subhanallah, kita nggak ingkari mereka semangat dalam beramal, ya. Kemudian tapi yang perlu kita kritisi adalah terkadang mereka melakukan sebuah ritualan amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Maka penting di sini mengajarkan umat ini pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amalan. Ketika seseorang dia hanya berilmu tanpa amalan, maka di sini kata para ulama, al-ilmu bila amali kasyajari bila thimari. Diibaratkan oleh para ulama, ilmu tanpa adanya amalan bagaikan pohon tanpa adanya buah, jemaah sekalian. Itu ibarat kata para ulama. Jadi ilmu, al-ilmu bila amali, ilmu tanpa amalan, tanpa aplikasi, tanpa contoh, ya, tanpa bentuk nyata, diibaratkan seperti sebuah pohon yang dia tidak memiliki apa? Memiliki buah. Artinya tidak banyak memberikan manfaat. Nggak ada yang bisa dipetik darinya, Pak. Tidak ada sesuatu yang dapat kita nikmati dari hasil pohon tersebut. Dan sebaliknya, ya, orang juga harus dia berilmu. Jangan hanya sekedar beramal. Jangan sampai kita termasuk seperti dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ya. Jalannya siapa? Jalannya para orang-orang yang Kau berikan nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang maghdub, yang Engkau murkai. Siapa di sini jemaah sekalian? Orang-orang al-Yahud, yang kata para ulama mereka punya ilmu namun mereka tidak ada amalan. Itu sifat yang orang-orang yang Allah murkai, orang-orang yang Allah benci, Pak. Seperti orang-orang Yahud tadi, orang Yahud yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat. Di sini siapa? An-Nasara, yang mereka gemar beramal tapi tidak sesuai dengan ilmu tadi. Maka kita harus menjauhi dua sifat ini, yang hanya sekedar punya ilmu tapi tidak beramal, atau gemar beramal tanpa adanya ilmu. Ahli sunnah pertengahan di antara keduanya. Artinya mereka harus berilmu, yang kedua mereka juga harus beramal. Taibashal muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama di antara bentuk pendidikan atau mendidik mereka dengan pendidikan yang sempurna. Yang kedua adalah yabda'una bihim bil ahammi fal muhim. Yang kedua bentuk dari pendidikan yang sempurna adalah mendidik mereka dengan perkara-perkara yang lebih utama. Mendidik mereka dengan perkara-perkara yang paling utama, yang menjadikan prioritas sebelum yang lain-lainnya, Pak. Jadi kalau boleh saya ibaratkan, ada yang penting, ada yang terpenting. Nah, ajarkan yang paling terpenting baru yang penting, apalagi kurang penting, seperti itu. Maka mulai
ya, ajarkan umat ini dengan perkara-perkara yang paling terpenting, yang menjadikan prioritas. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita ajarkan kepada umat pertama kali atau yang menjadi prioritas dalam mengajarkan mereka? Maka kita jawab yang pertama adalah mengajarkan tentang tauhid, tentang akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita mulai ketika kita mengajarkan manusia, mengajarkan umat sebelum mengajarkan hal-hal yang lainnya. Bukan berarti tidak penting kita mengajarkan fikih, mengajarkan dan yang lain-lainnya, atau mungkin mengajarkan hadis, penting. Namun ada tingkatan-tingkatan yang paling terpenting tadi, Pak. Dengan mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan akidah yang benar. Karena apa? Karena kalau kita melihat, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka para ulama, para nabi dan para rasul, pertama kali yang mereka dakwakan kepada umatnya ada dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kenabian beliau berapa lama, Pak? Masa kenabian berapa? 23 tahun lamanya, Pak. Kita bagi dua, ada fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah atau kenabian beliau di Mekah selama 13 tahun. Ketika di Madinah berapa? 10 tahun. Kita lihat fase pertama ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 13 tahun beliau lebih concern kepada keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama berapa tadi? 13 tahun lamanya, menanamkan keimanan, menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menanamkan akidah yang benar kepada kaum muslimin. Selama berapa? 13 tahun. Ini bukan waktu yang apa? Yang sedikit. 13 tahun lamanya beliau mengajarkan umat kepada tauhid. Makanya tidak ada, ya, syariat-syariat yang lain yang Allah bebankan kepada umatnya ketika berada kepada hamba-hambanya ketika di Mekah. Belum ada syariat yang namanya jihad, belum ada. Jihad nanti disyariatkan ketika di Madinah. Belum ada yang namanya puasa, belum ada yang namanya pergi haji, belum ada yang namanya menyembelih hewan kurban, belum ada yang namanya umrah, belum ada juga yang namanya zakat dan yang lainnya. Semua ada ketika di mana? Di Madinah. Ketika keimanan mereka sudah kuat, ketika keakidah mereka dan tauhid mereka sudah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru muncul adanya syariat-syariat yang Allah bebankan kepada mereka. Ini penting ya Mas sekalian, ya. Ya, ini menanamkan tauhid kepada umat ini. Saya katakan sebuah kekeliruan ketika ada misalkan seorang dai atau penyeru agama Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau akidah. Maka ikutilah jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka insyaallah kita akan selamat. Kemudian kalau kita melihat pula tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus sahabat, ya, di antara sahabat Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, Pak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Muadz, engkau akan mendatangi kaum yang mereka berasal dari ahlul kitab, al-Yahudi wan an-Nasara. Ini ketika ke negeri Yaman diutus, Pak. Apa yang pertama kali Nabi perintahkannya, Mas kalian? Nabi mengatakan, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Pertama kali yang kau ajarkan kepada mereka, wahai Muadz, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar
Rasulullah? 2 kalimat syahadat. Kalimat apa di sini? Kalimat tauhid. Sebelum Nabi memerintahkan yang lainnya, ajak mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'u lidzalik. Kalau mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawat fi yawmin wa lailatin. Baru kabarkan ke mereka, kalau mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ajarkan atau kabarkan ke mereka, Allah mewajibkan salat berapa? 5 waktu dalam sehari semalam. Enggak sholat dulu, tapi apa dulu, Pak? Syahadat dulu, tauhid dulu. Setelah mau tauhid baru salat. Fa inhum ata'u lidzalik. Ketika mereka mau menjalankan salat, akhbirhum, kabarkan ke mereka, annallaha farada alaihim sadaqatan. Allah mewajibkan mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, faturadu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang-orang yang fakir, miskin kepada mereka. Nabi memulai pada dia Pak, tauhid, kemudian apa? Salat dan zakat. Ini contoh ya, contoh bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwahnya dengan tauhid dan memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengajarkan kepada penduduk Yaman untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taib yang ketiga, jemaah sekalian, di antara bentuk pendidikan yang sempurna adalah la yaghlibuna janiban ala janibin fala yurabbuna ala al-ilmi duna amalin awil amal duna al-ilmi. Kemudian yang ketiga adalah tidak meremehkan sebuah perkara-perkara agama. Enggak meremehkan sebuah perkara-perkara agama. Artinya selama itu berkaitan dengan agama, kita harus punya perhatian. Meskipun sebagian orang memandangnya ini hal yang sepele, tapi kita nggak boleh meremehkan. Selama itu bagian dari agama kita, kita harus punya perhatian. Jangan kita meremehkan sebagian perkara-perkara apa? Perkara-perkara agama. Apa contohnya, Pak? Yang sebagian orang meremehkan. Apa contohnya? Yang mudah, yang banyak misalkan. Hah? Adab-adab ya, adab bagaimana kita makan dengan tangan kanan, kemudian memulai dengan membaca apa? Bismillah. Ya, itu di antara beberapa adab-adab yang mungkin sebagian orang menyepelekan. Ini merupakan bagian dari agama, maka kita nggak boleh sepelekan. Ketika ketemu sama orang lain, sama kaum muslimin, ada adab-adabnya juga. Pertama, kita memberikan salam kepada dia, kemudian kita berjabat berjabat tangan. Selesaikan masa pandemi ya. Apa ya kelas. Ini kita konteksnya di luar, ketika di luar masa pandemi gitu Pak ya. Berjabat berjabat tangan misalkan. Kemudian senyum dengan saudaranya. Ini merupakan adab-adab yang mungkin sebagian orang ini nggak terlalu penting kata mereka. Tapi ini subhanallah, ini merupakan adab yang sangat luhur jemaah sekalian. Memberikan salam, bentuk doa kepada kaum muslimin. Yang Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum. Maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang apabila kalian lakukan akan saling mencintai. Lantas Nabi mengatakan, afshu salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu sebab yang bisa kita saling mencintai. Kemudian pertama kita tadi mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, ketika bertemu kita tadi Pak? Berjabat tangan. Apa manfaatnya jemaah sekalian? Dosa-dosa kita akan berguguran selama kita belum lepas jabat tangan tersebut. Senyum kepada saudaranya. Ya, tabassumu li akhika laka
sedekah. Senyummu kepada saudaramu merupakan sedekah bagimu. Subhanallah. Maka kita nggak boleh meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Kita masuk yang keberapa sekarang? Yang ke bukan, ini masih contoh Pak, masih contoh. Yang keempat, fala yurabbunahum 'alal ilmi duna amal. Sudah jelaskan, jangan mendidik mereka hanya dengan ilmu tanpa amal. Artinya jangan mendidik umat ini hanya mengajarkan ilmu tanpa apa? Amalan. Awil amal duna ilmi, atau sebaliknya mengajarkan apa? Ayo beramal yang banyak, tapi tanpa apa? Tanpa ilmu. Ini jangan mungkin jamaah sekalian. Harus berjalan keduanya. Ya, artinya amalan harus disertai dengan ilmu, atau ilmu harus diaplikasikan dengan amalan. Ajarkan kepada umat misalkan harus laki-laki sholat berjamaah di mana? Di masjid. Dianya apa? Gak pernah kelihatan di mana? Di masjid. Nah, ini namanya apa, Pak? Hanya mengajarkan tapi tidak mau mengamalkan. Seperti itu. Bantu saudara-saudara kita yang kena musibah, infakkan harta Anda, tapi dianya gak pernah apa? Gak pernah berinfak misalkan. Ya, padahal harta ada misalkan. Berarti apa? Hanya sekedar memotivasi orang beramal, tapi dia gak mau mengamalkan. Atau tadi mengajarkan atau memotivasi orang untuk beramal tapi tanpa ilmu. Ini terkadang banyak sebagian orang terkadang mengutip sebuah perkataan-perkataan yang enggak berdasar dari Nabi SAW dengan hadis-hadis yang palsu, dengan hadis-hadis yang maudhu, tujuan untuk memotivasi orang lain buat beribadah. Ini keliru jamaah sekalian. Apalagi sampai berani mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasih banget pokoknya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi enggak pernah apa? Mengucapkannya. Ada ancaman bagi orang-orang yang dia sengaja mengutip perkataan yang katanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi enggak pernah mengucapkan. Nabi mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengatakan ia berdusta atas namaku dengan sengaja, artinya aku enggak pernah mengatakan, tapi dia mengucapkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia persiapkan satu porsi tempat duduk di neraka. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi orang yang dia sengaja berdusta. Dia tahu ini bukan ucapan Nabi, tapi mengatakan Nabi telah bersabda. Maka hendaknya dia persiapkan satu porsi tempat duduknya di dalam api neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menyampaikan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah jemaah sekalian. Banyak tersebar Pak di di daerah kita, banyak tersebar. Meskipun itu masyhur, terkenal, belum tentu itu sahih. Nah, apa contohnya Pak? Apa? Gimana Pak? Surga di bawah telapak kaki ibu. Tayyib. Ada yang lain? Contoh misalkan utlubul ilma walau bisin. Kejarlah tahu, tuntutlah ilmu meskipun sampai negeri apa? Zina. Kan sering dikutip ya. Nabi bersabda, kejar ilmu kemana aja, walaupun sampai kemana? Gak pernah Nabi mengucapkan begitu sama sekali. Gak pernah. Kalaupun sahih jangan ke Cina, harusnya ke Madinah, ke Mekah misalkan. Ya memang sumbernya ilmu. Itu contoh ya. Itu contoh. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di umatku adalah apa? Rahmat. Berarti enggak ada yang ini, semuanya enggak apa-apa, Bapak berbeda. Padahal mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an.
Bersatulah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Kita diperintahkan buat bersatu, bukan malah membiarkan perbedaan yang ada. Baik, itu beberapa contoh ya. Baik, selanjutnya wala yarabbunahum ala ta'assubi wa tahazzubi. Yang keberapa? Yang kelima, jangan mendidik umat ini ala ta'assub, di atas fanatik buta dan berkelompok-kelompok. Jangan mendidik umat ini di atas pemahaman fanatik, ya, taklid yang buta, atau tahazzub, berkelompok-kelompok. Artinya di sini terkadang ada sebagian orang yang ketika mengajarkan kepada orang lain, kepada umat ini, terkadang mengajarkan umat, mengajarkan manusia untuk apa tadi? Ta'assub, mengajak kepada fanatik buta terhadap mungkin baik itu seorang tokoh ataupun dia seorang entah ustadz juga, atau kepada kelompoknya misalkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Dalam surah Yusuf Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu. Jadi kita menyeru manusia untuk mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak manusia diajak kemana Pak? Tadi ke kelompoknya. Diajak manusia mungkin yang punya partai kemana? Ke partainya, ya. Atau mungkin ada perkumpulannya, diajak manusia kepada perkumpulannya. Lah, ajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kelima di antara bentuk pendidikan yang sempurna. Kemudian wala yarabbunahum ala ta'ali wa ihtiqaril akharin. Jangan didik manusia atau kaum muslimin dengan sifat merasa tinggi dan merendahkan orang lain, Pak. Ya, merasa tinggi dan merendahkan orang lain. Artinya apa ya Mas sekalian? Terkadang ada sebagian orang baru punya ilmu sedikit sudah merasa bahwa seakan-akan udah kayaknya apa Pak? Alimnya para ulama. Sehingga orang lain semuanya dia apa? Lewat semuanya. Subhanallah. Jangan demikian ya Mas sekalian, ya. Maka kita harus tawadhu, rendah hati. Ya, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, tidak ada apa-apanya jemaah sekalian. Karena apa? Wa fawqa dzil ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu pasti ada orang yang berilmu lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata para ulama, ketika ada orang yang dia belajar ilmu agama kemudian langsung menyangka, oh saya orang yang paling berilmu, disitulah titik kebodohan dia, Pak. Ini kata para ulama. Ini perlu dicatat juga ya. Jadi ketika ada orang dia belajar ilmu agama, kemudian dia merasa, dia menyangka, disitulah dia menjadi orang yang paling apa? Berilmu, tahu akan segalanya. Disitulah titik kebodohan yang dia miliki, Pak. Ini kata para ulama demikian. Ada sebuah cerita dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Masyhur Imam Ahmad, Pak ya. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam ahlu sunnah wal jamaah yang termasuk imam mazhab yang berapa? Yang 4. Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam sebuah kesempatan beliau pernah belajar dengan seorang guru yang dia sudah terkenal.
Imam Ahmad sudah terkenal sebagai seorang ulama. Tapi subhanallah, beliau tidak mau ketinggalan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Akhirnya beliau agak jalan cepat sambil membawa, kalau bahasa kitanya dulu kayak tempat pena, apa namanya, tinta gitu Pak. Zaman dulu kenapa dengan tinta ada wadahnya. Beliau cepat-cepat agak cepat berlari sambil membawa apa? Tempat tinta tadi, atau pena tadi, sambil menulis apa yang diucapkan oleh syekhnya tadi. Enggak mau ketinggalan. Oh. Baik, kemudian setelah itu apa? Orang lain bertanya, "Wahai Imam, kamu kok kenapa begitu? Padahal kamu sudah punya banyak apa? Banyak ilmu." Kemudian orang bertanya, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kok engkau tergesa-gesa, enggak pengen ketinggalan ilmu dari gurumu tadi, sampai lari-lari sambil bawa apa tadi? Tinta atau pena tadi?" Kemudian beliau mengatakan apa? "Aku senantiasa akan bersama pena ini sampai di liang lahatku." Artinya apa? Senantiasa akan belajar, iya, sampai aku apa? Meninggal dunia. Enggak pernah mengatakan, "Udah saya selesai belajar ilmu agama karena saya sekarang sudah mendapatkan gelar apa? Ulama." Enggak. Sampai kapan, Pak? Sampai meninggal dunia. Itu contoh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka jangan pernah kita sudah finish dalam belajar ilmu agama. Adapun kalau Anda kuliah, boleh silakan finish S1, S2 dan S3, selesai dalam bangku kuliah. Tapi kalau dalam belajar ilmu agama tidak mengenal selesai ya Mas kalian. Abu Aisyah sudah S3 ini. Ya. Sudah S3 beliau, Masya Allah, luar biasa. Diam-diam aja beliau S3 ya. Sama Pak Kun juga S3 ya. Masya Allah, alhamdulillah. S3 tanda kutip ya, Masya Allah. Baik, kita masuk yang ke-42 Pak. Jadi di sini jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa lebih utama daripada orang lain sehingga kita merendahkan orang lain. Kemudian yang ke-42 adalah ahlu sunnati humul ladina yujaddiduna lil ummati amra diniha. Yang ke-42 adalah ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan ajaran-ajaran agama di tengah-tengah umat ini, Pak. Mereka senantiasa menghidupkan ajaran-ajaran agama di tengah-tengah umat ini. Ini salah satu karakteristik ahli sunnah wal jamaah. Humul ladina ya'maluna ala ihya'id din. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan agama, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tatkala saat itu banyak orang mereka sudah mulai meninggalkan perkara-perkara agama. Yang pada saat itu orang sudah mulai tanda kutip anti terhadap ajaran agama. Nah, ahlu sunnah berusaha menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'auna lidaf'il ghurfati anhu, dan berusaha agar ajaran agama ini tidak asing di tengah-tengah umat ini, Pak. Berusaha kita amalkan, kita hidupkan supaya apa tadi? Ajaran agama tidak asing di telinga mereka, Pak. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, ya, untuk zaman sekarang banyak ajaran-ajaran agama yang terkadang umat Islam itu sendiri merasa apa, Pak? Asing. Wah, aneh orang ini. Padahal dia menjalankan sunnah Nabi SAW, tapi dianggap apa? Asing. Nah, kita berusaha bagaimanapun caranya supaya sunnah ini tidak terasa asing di tengah masyarakat. Dengan cara apa? Menghidupkan sunnah tadi, Pak. Hati-hati, Mas Fajar, bawa ajaran yang apa? Ajaran yang baru misalkan, yang nggak pernah kita kenal. Padahal kalau kita teliti kembali, ini ajaran Nabi SAW.
Kenapa? Mereka asing terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita jemaah sekalian sebagai ahli sunnah, senantiasa menghidupkan ajaran-ajaran agama. Mungkin ada orang yang perempuan yang memakai kerudung panjang atau menutup wajahnya, ya. Ini merupakan bagian dari ajaran agama. Lihat, sebagian mereka merasa apa? Asing, bahkan merasa fobia. Apa fobia, Pak? Rasa takut yang apa? Berlebih, sampai memberikan statement-statement, kalau ciri-ciri apa? Teroris pasti yang seperti A, B, C dan D misalkan. Subhanallah. Padahal kalau mereka mau teliti kembali, ini merupakan bagian dari ajaran agama mereka. Ya. Kemudian laki-laki misalkan memanjangkan janggutnya dia, ini pun merupakan ajaran Rasulullah SAW. Ya, jangan kita malah tadi terlalu lisan kita terlalu tajam mengatakan ini adalah ciri-ciri radikal misalnya, pakai cadar kemudian teroris kemudian yang lain-lain. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan jemaah sekalian. Maka kewajiban kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ya ke dalam yang ke-43. Hum ahlul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Mereka ahli sunnah adalah orang-orang yang senantiasa beramar ma'ruf, memerintahkan orang untuk perkara-perkara yang ma'ruf yang baik, dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Di dalam Islam terdapat amar ma'ruf nahi munkar. Dan Nabi SAW telah mengkabarkan kepada kita tentang tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan beramar ma'ruf nahi munkar, terutama nahi munkar. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi. Pertama kata Nabi SAW adalah di tingkatan pertama, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini tingkatan yang pertama ya. Jadi merubah kemungkaran dengan apa, Pak? Dengan tangan. Ntar kita jelaskan. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau enggak mampu, enggak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Ini tingkatan yang kedua, dengan tangan, yang kedua dengan lisan. Yang ketiga adalah fa illam yastati fa biqalbihi. Ketika tidak bisa dengan tangan, enggak bisa dengan lisan juga enggak bisa, maka dia ingkari dengan hatinya dia, Pak. Ya. Wa dzalika adaful iman. Yang demikian merupakan selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama tadi apa? Merubah kemungkaran dengan tangan kita. Ini perlu kita jelaskan. Merubah kemungkaran dengan tangan bukan haknya setiap kita, Pak. Ini domainnya adalah domainnya para pemimpin, para penguasa. Bukan setiap individu merubah kemungkaran dengan tangan, bukan demikian. Tapi ini adalah haknya para penguasa. Ya. Ini perlu kita garis bawahi karena ada sebagian kaum muslimin atau sebagian oknum yang terkadang dengan alasan amar ma'ruf nahi apa? Munkar langsung main apa, Pak? Main tangan. Sehingga apa? Mungkin tempat-tempatnya dihancurkan, yang lainnya. Kita katakan itu domainnya domain siapa tadi? Penguasa, pemimpin. Iya, serahkan sama mereka. Karena mereka yang punya power, yang punya apa? Kekuatan. Kalau diserahkan kepada setiap orang, maka akan kacau jamaah sekalian. Bisa jadi ketika orang langsung menghancurkan sebuah tempat maksiat, setelah itu namanya dipanggil dan masuk ke mana? Masuk ke kantor
polisi ditahan. Karena apa? Merusak fasilitas orang lain. Kenapa? Tadi dia tidak sesuai dengan ilmu, karena domainnya tangan bukan domain kita, domainnya adalah penguasa di sini. Yang kedua adalah dengan lisan. Ini baru boleh diserahkan kepada seseorang. Serahkan kemungkaran ya, berbuat kemungkaran dengan lisannya dia. Kemudian yang ketiga dengan hatinya dia. Kalau tadi ada sebagian oknum atau sebagian kaum muslimin yang mereka merubah kemungkaran dengan tangan mereka, menghancurkan tempat-tempat yang maksiat, terkadang mudarat yang timbul lebih besar, Pak. Artinya apa? Saya yakin tempat-tempat tersebut pasti kalau kayak barang-barang garansi itu? Asuransi. Pasti tempatnya dia apa? Asuransi kan. Nanti ketika dia dihancurkan, maka bisa aja dia akan bangun yang lebih apa? Besar. Artinya apa? Kemungkaran dirubah dengan kemungkaran, akhirnya timbul kemungkaran yang lebih besar, jemaah sekalian. Maka kita harus cerdas, jemaah sekalian, hal ini. Terlebih ada sebagian kaum muslimin yang terkadang juga turun ke jalan kemudian merusak fasilitas umum, kemudian membuat kekacauan di mana-mana dan yang lain. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan wa yaslukuna fi dzalika aqrabu tariqin yahsulu bihi al-maqsud birifqi wat taysir was suhulah. Maka ketika kita amar ma'ruf dan nahi munkar harus dengan cara-cara yang bisa kita lakukan sehingga tujuannya tercapai, Pak. Mungkin dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, sehingga tujuannya tercapai. Bukan hanya sekedar bermodalkan emosi semata, saya nggak terima, tapi apa? Dengan emosi, sehingga nanti endingnya adalah bukan kebaikan, yang akan adalah mudarat yang didapatkan. Maka harus dengan kelemah lembutan, dengan hikmah, agar tujuan dan maksudnya tersampaikan. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian masyaallah muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini diantara perkara amar ma'ruf nahi munkar. Dan sedikit saya jelaskan, ketika seseorang ingin merubah kemungkaran, kemudian dia harus lihat apakah kira-kira kemungkaran tersebut akan hilang atau berkurang atau malah bertambah. Kalau seandainya yakin kemungkaran tersebut bisa berkurang, syukur-syukur bisa hilang, monggo silakan. Tapi kalau seandainya kemungkaran tersebut ketika dia tegur, dia cegah, bahkan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka harus dia stop di situ dulu, Pak. Bukan berarti tidak mengingkari, tapi nanti tunggu saatnya ketika pas waktunya bisa hilang kemungkaran tersebut. Seperti halnya contoh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ketika saat itu ada pasukan Tatar, pasukan Tatar yang mereka menjajah, kemudian mereka pada minum khamr, minum khamr. Kemudian sebagian orang bertanya sama Ibnu Taimiyah rahimahullah, wahai imam, kenapa kok engkau enggak mencegah orang minum khamr? Artinya mana coba? Kok enggak ada nahi munkar? Subhanallah, beliau cerdas sekali jemaah sekalian. Beliau mengatakan, saya bukan enggak mau. Kalau saya nanti cegah minum khamr, nanti akan ada kemungkaran yang lainnya. Mungkin mereka akan berbuat hal yang lebih besar dengan membunuh, dengan merusak fasilitas umum dan yang lain. Akhirnya beliau saat itu belum mengingkari tentang orang yang minum khamr. Karena apa? Akan dikhawatirkan timbul mafsadah atau kerusakan yang lebih besar. Coba lihat ketika orang minum khamr terkadang diganggu, apa yang dilakukan, Kan nggak sadarkan diri ya. Terkadang mungkin dia megang senjata tajam, akhirnya setiap orang yang lewat dibunuh sama dia misalkan. Akhirnya ada minum khamr plus pembunuhan dan yang lain-lainnya.
Maka itu harus kita perhatikan jamaah sekalian. Kalau kita nggak berani langsung kepada dia, kita laporkan kepada pihak-pihak yang memiliki memiliki kepentingan atau memiliki power dalam merubah kemungkaran tersebut. Baik, masuk yang ke-44, Pak. Hum ahlu da'wati ila Allah. Ahli sunnah adalah orang-orang yang senantiasa mendakwahkan agama ini kepada manusia, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Fahum yad'una ila dinil Islam. Mereka ahli sunnah senantiasa mengajak manusia ke dalam agama Islam. Bagaimana cara mengajaknya, Pak? Allah mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Ntar kita jelaskan kapan cara ngajak orang dengan cara yang apa? Hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Yang ketiga adalah wal mujadalati billati hiya ahsan, dialog dengan cara yang baik pula. Ini di antara cara dalam mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang ayat ini, kapan orang mengajak manusia kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah, dengan cara apa tadi yang kedua? Mau'izah hasanah. Yang ketiga dengan cara berdialog. Yang pertama dengan cara yang apa tadi? Hikmah, kepada orang-orang yang dia mudah menerima kebenaran, Pak. Ajak orang ke dalam agama Allah. Kalau kita lihat orang tersebut apa, Pak? Kelihatannya apa? Mudah menerima untuk diajak ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kesan pertentangan, Pak. Artinya sangat menerima, Pak. Mungkin ada orang-orang yang polos ya, ada orang-orang yang mungkin dia ya ketika diberikan nasihat, diberikan sebuah ilmu dia langsung apa? Terima. Maka ajak mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun. Ya, dengan cara yang lembut bijaksana. Bukan ngajaknya marah-marah, Pak. Ente enggak sholat. Dia orang yang lembut, orang yang baik, ajak dengan ayo mas sholat. Karena sholat merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian sholat juga merupakan pembeda antara Muslim dan kafir. Ajarkan ke mereka dengan cara yang lembut. Alhamdulillah kalau dia terima seperti itu. Nah, yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Yang kedua adalah dengan cara nasihat yang baik. Siapa demikian ya Mas kalian? Kepada orang yang dia sedang-sedang, artinya ya dia orang yang mudah nerima juga enggak, nolak juga apa? Enggak, sedang-sedang gitu, Pak. Paham ya sedang-sedang ya? Apa bahasa kita mudahnya ya? Dia enggak langsung terima, tapi enggak langsung apa? Nolak juga, tapi orangnya sedang gitu, Pak. Ini dengan cara apa? Nasihat, Pak. Berbeda sama yang pertama tadi. Yang pertama kepada orang yang mudah menerima tadi, Pak. Ajarkan dengan yang hikmah. Tapi kalau yang kedua dengan nasihat yang baik kepada orang yang sifatnya sedang tadi. Artinya dia enggak cepat langsung terima, enggak cepat juga langsung apa? Menolak. Tapi ketika kita ajarkan ilmu, dia terima itu dengan cara nasihat yang baik. Yang ketiga adalah wal mujadalati billati hiya ahsan, dengan cara dialog, dengan cara berdebat. Tapi berdebat dengan yang baik pula. Kepada siapa? Kepada orang yang memang jelas-jelas menentang, Pak.
Orang-orang yang jelas-jelas apa? Menentang. Dari awal sudah jelas apa? Menentang. Sudah jelas membangkang, menolak, maka boleh diadakan dengan dialog atau dengan berdebat. Mungkin kelas kita bukan debat ya, kelas kita apa? Kelas dialog. Kalau berdebat bukan kelas kita, Pak. Karena untuk berdebat butuh apa? Butuh ilmu tentunya jemaah sekalian. Jangan sampai berdebat kemudian ujung-ujungannya kita harusnya benar jadi apa? Jadi salah karena kurang ilmu tadi. Maka jangan jadikan diri kita sebagai ahli apa, Pak? Ahli debat, jangan jemaah sekalian ya. Yang pernah kita sampaikan ya, kadang di medsos banyak sekali apa? Perdebatan. Jadi banyak mufti, para ahli apa? Ahli fatwa yang bermunculan di media apa? Sosial. Padahal hasil copy paste seperti itu. Tapi kesannya dia sebagai seorang tadi, bukan hanya ustadz, seorang apa? Mufti atau ustadznya para ustadz, alimnya para ulama. Baik. Jadi itu yang ketiga, Pak ya, dengan cara berdialog, dengan cara berdebat ya kepada orang-orang yang jelas-jelas apa? Menentang. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-45, Pak. Yang ke-45 adalah humul qudwatus salihun. Ahli sunnah adalah orang-orang yang bisa dijadikan sebagai qudwah atau panutan atau suri tauladan yang baik. Jadi ahli sunnah harus menjadi orang-orang yang bisa dijadikan panutan, yang bisa dijadikan sebagai contoh dan suri tauladan yang baik bagi manusia, Pak. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena kita mengklaim ahli sunnah, mengikut sunnah Nabi SAW, harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jangan sampai kita klaim kita sebagai pengikut Nabi SAW, tapi tidak bisa dijadikan contoh buat orang lain. Maka di sini saya mengatakan li'anna fihim as-siddiqin wa syuhada wal mujahidin wa minhum a'lamul huda wa masahibul ad-daja wa ul manaqib al-ma'surah. Karena ahli sunnah orang-orang yang jujur, orang-orang yang mereka mengetahui petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, maka harus bisa menjadi teladan bagi manusia. Ya, jangan sampai tadi saya katakan kita mengaku sebagai ahli sunnah tapi tidak ada akhlak yang baik yang dapat tercermin dari diri kita, jamaah sekalian. Ini penting jamaah sekalian ya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu atau sebagian orang yang dia mungkin keliru, kita nggak bisa menghukumi oh berarti ahli sunnah semuanya apa? Seperti itu, tidak. Menghukumi seseorang jamaah sekalian bukan melihat kepada individu, tapi melihat kepada ajaran itu sendiri, Pak. Saya berikan contoh yang mudah, Pak. Para ulama telah mengatakan kalau Anda mau melihat bagaimana tentang ajaran Islam, jangan lihat kepada individunya, Pak. Lihat kepada ajaran Islam itu sendiri. Jangan lihat kepada individu. Kenapa? Kalau kita melihat ajaran Islam dari apa tadi? Setiap individu, maka tidak ada yang terlepas dari kesalahan, Pak. Contoh, ada orang di luar Islam melihat Islam dari tetangganya setiap subuh nggak pernah apa? Salat apa? Subuh selalu bangun kesiangan. Oh, ini loh ajaran Islam seperti bukan. Jangan lihat seperti itu. Lihat kepada Islam mengajarkan untuk salat subuh bahkan berjamaah misalkan. Bahkan dikatakan seberat-beratnya bagi orang munafik salat subuh dan salat isya. Lihat itunya, Pak. Jangan lihat apa tadi? Tetangganya nggak pernah salat subuh. Seperti itu. Dilihat lagi misalkan
Melihat ajaran Islam kepada tetangga yang lain. Ini tetangganya katanya Islam ngajarin nutup aurat, tapi tetangganya kemana-mana buka apa? Aurat. Oh, inilah ajaran Islam. Jangan, lihat kepada Islam itu sendiri mengajarkan kita untuk menutup aurat. Tetangga sini juga tiap malam botol banyak di atas meja, mabok-mabokan misalkan. Ngelihat lagi, oh Islam berarti ngajarin apa Pak? Mabuk-mabukan. Tidak, bahkan Islam mengharamkan mabuk-mabukan. Artinya ketika melihat agama, melihat sebuah ajaran, jangan melihat kepada apa tadi? Individu, lihat kepada ajaran itu sendiri. Kalau seandainya tadi dilihat kepada satu individu, maka saya yakin tidak ada yang selamat Pak. Tetangga yang paling ujung sana sampai ujung sini semuanya salah Pak. Yang tadi pertama Pak, nggak pernah sholat subuh. Yang ini nggak tutup aurat. Yang ini selalu khamar. Samping yang lagi korupsi misalkan, dan yang lain-lainnya. Subhanallah, ini keliru jamaah sekalian. Maka tadi sama, ketika menilai orang ahli sunnah, jangan lihat kepada individu, maka lihat kepada ajaran ahli sunnah itu sendiri. Baik jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang keberapa sekarang? 40. Nah, humul ghuraba, mereka adalah orang-orang yang asing. Ahli sunnah adalah orang-orang yang asing. Saya mau tanya Pak, siapa sih orang yang asing itu Pak? Siapa orang yang asing? Silakan Mas Fajar. Siapa mereka yang asing? Belum tepat. Itu asing menurut kita. Orang yang tampil beda dengan orang lain, itu asing menurut definisi kita. Ya, asing secara tinjauan agama ya. Masya Allah. Baik, asal. Nah, jadi al-ghuraba, orang yang asing, di sini katakan hum alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Ini perlu ditulis jemaah sekalian, makna orang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang senantiasa memperbaiki ma afsadan nas, apa-apa yang dirusak oleh manusia. Orang yang asing adalah orang yang dia berusaha memperbaiki apa-apa atau ajaran-ajaran yang telah dirusak oleh manusia. Wa yuslihuna idza fasadan nas, dan mereka juga memperbaiki diri mereka ketika manusia dalam keadaan yang rusak atau dalam keadaan yang rendah. Inilah orang-orang yang asing. Jadi mereka-mereka yang senantiasa memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Ketika banyak manusia yang mengamalkan amalan-amalan yang jauh dari tuntunan Nabi SAW, mereka juga coba memperbaiki. Artinya apa? Mereka menjelaskan ini bukan merupakan sunnah Nabi SAW. Yang sunnah seperti ini. Itulah orang-orang yang apa? Yang asing. Kan orang-orang yang mereka berbuat sesuatu amalan yang gak ada tuntunannya, mereka dengan secara tidak langsung merusak apa? Agama, merusak ajaran Islam itu sendiri. Meskipun mereka mengatakan ini adalah niat kami adalah sesuatu yang baik. Maka kita berusaha memperbaiki, Pak. Dengan cara apa tadi? Pertama menjelaskan, ini tidak ada contohnya
Ini bukan contoh Nabi SAW. Ini adalah amalan yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang nggak pernah sampai kepada Nabi SAW. Kita berusaha menjelaskan. Kita berusaha untuk menjelaskan tentang kekeliruan amal-amalan tersebut. Itulah orang-orang yang asing. Kemudian tadi yang mereka tidak memahami ajaran agama Islam, kita hidupkan sunnah ini agar mereka tahu, jamaah sekalian. Meskipun tadi kita dianggap orang yang asing tadi. Dan yuslihuna idza fasada nas, kita senantiasa memperbaiki diri kita ketika manusia dalam keadaan rusak. Mereka dalam keadaan titik terendah di agama mereka. Artinya banyak di antara manusia saat itu meninggalkan ajaran-ajaran agama, tapi kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan menjalankan agama ini, maka disitulah kita termasuk orang-orang yang asing. Ini kata Syekh rahimahullah ta'ala. Bukan kita malah ikut-ikutan, bukan kita malah campur baur dengan mereka, mengikuti amalan-amalan yang enggak pernah dicontohkan. Maka kita harus menjauhi amalan demikian, memperbaiki diri kita dengan amal soleh kita sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dimaksud tadi orang yang asing langsung tampil tampil beda sama orang lain. Terkadang tampil beda ini ada dua sisi, Pak. Mungkin bisa jadi benar. Benar artinya apa? Dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi terasa asing, itu benar. Tapi terkadang juga tampil beda ada yang tidak tepat, bahkan keliru, bahkan udah mau selesai aja. Ada sesuatu yang keliru, Pak. Ketika seseorang dia tampil beda, meskipun tujuannya baik, tapi ada unsur syuhrah. Syuhrah itu pengen terkenal, Pak. Pengen dianggap orang yang selalu tampil beda. Ini nggak boleh juga dalam Islam, nggak boleh. Meskipun itu merupakan bagian ajaran, merupakan contoh atau bagian dari agama kita, Pak. Misalkan contoh atau mungkin bagian dari kebiasaan yang baik misalkan. Contoh misalkan di tengah masyarakat kita kan nggak biasa pakai apa itu, Pak? Pakai apa namanya? Sorban kayak di mana, di Arab Saudi gitu ya. Kita datang ke masjid pakai apa? Siapa ini? Luar biasa orang ini atau ini. Ini kan para ulama juga pakai apa? Sorban. Arab Saudi pakai apa? Sorban. Maka ini bagus. Tak dulu di masyarakat nggak terbiasa pakai apa? Sorban. Antum jangan mengatakan ini ajaran yang bagus, kebiasaan yang bagus, maka kita harus pakai. Stop, tak dulu. Khawatir nanti masuk ke dalam syuhrah. Ingin tampil tadi? Beda. Padahal antum nggak pakai gitu juga nggak apa-apa, karena pengen tampil beda. Ya nggak, ya mas kalian? Iya. Di sini nggak bisa pakai sorban, nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Iya. Itu lain ya. Bahkan ya teman-teman yang mungkin belajar di Arab Saudi, ya mungkin ketika di sana ya pakai sorban, tapi ketika pulang ke sini ya beginilah seadanya itu, seperti itu. Bahkan ketika kami belajar di Unaiza ya, Ustaz Syahrul Fatwa juga belajar di sana juga. Di sana kalau di tempat kita belajar, syekhnya mengharuskan atau menganjurkan kita harus pakai sorban. Bahkan kata syekh, aib seorang penuntut ilmu kalau dia pakai apa? Pakai peci doang. Harus pakai jubah, harus pakai peci, pakai apa? Sorban. Kalau nggak pakai sorban itu aib katanya. Maka kalau kita kadang lupa bawa sorban atau mungkin dicuci, kita duduknya paling belakang. Takut ditegur sama syekhnya. Iya. Kata apa? Syekh ini aib, harus pakai itu. Ya kita di sana menyesuaikan pakai, Pak. Nah ketika pulang ke sini ya kita seperti ini tampilan saya, nggak pakai sorban kecuali hanya sesekali saja seperti itu. Artinya jangan sampai tadi kita pengen tampil beda, padahal itu bisa kita tinggalkan dan nggak bermasalah sama agama kita. Malah kita lakukan sehingga tampil di masyarakat, akhirnya malah nanti timbul namanya syuhrah, ingin tampil beda. Ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, jemaah sekalian. Atau contoh misalkan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kalau sholat terkadang pakai sendal, Pak. Pakai apa? Sendal. Datang ke masjid ya, ke sini yang udah rapi, enak, nyaman, wangi. Datang orang pakai apa? Sendal. Ditanya sama DKM-nya, kenapa Pak pakai sendal? Ini sunnah Nabi, jangan dilarang. Benar, tapi penempatannya tidak pas. Antum pakai sendal di masjid, sholat disuruh pakai sendal juga, khawatir pulang tinggal sendalnya doang nanti. Artinya apa? Orangnya sudah habis di amuk masa misalkan, karena nggak menghormati apa? Masjid. Artinya tempatkan sesuatu pada tempatnya. Boleh silakan kalau pakai sendal sholat di mana? Di rumah ya silakan, tinggal dipel, disapu silakan. Tapi kalau di masjid jangan. Bukan berarti kita menolak sunnah Nabi SAW, tapi lihat keadaannya jemaah sekalian. Itu contoh. Gitu apa? Contoh dari para ulama demikian. Jadi saya luruskan, jadi yang asing bukan berarti harus selalu apa? Tampil beda dengan masyarakat demikian. Kita masuk yang ke berapa sekarang, Mbak? Yang ke-47. Kayaknya cukup katanya nih. Baik. Cukup 46 jemaah sekalian. Masih banyak, ada sekitar sampai 74 masih banyak, Pak. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Silakan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, baik dengan berkaitan dengan materi kita atau yang lainnya. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Tafadhal, silakan. Tafadhal. Yang amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Amar ma'ruf nahi munkar tadi saya sampaikan ada cara-cara Iya. Tapi disampaikan tentang itu adalah wilayahnya Penguasa. Yang ingin katakan penguasa ini yang dimaksud penguasa sebuah negara, apalagi bisa turun misalnya ke bupati, karena wilayah yang mungkin orang kecil, orang kaya bisa mereka itu di rumahnya. Baik. Dia kan kepala di wilayah rumahnya. Ya. Barakallahu fikum. Bagus pertanyaan tentang merubah kemungkaran dengan apa tadi? Dengan tangan. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kemungkaran yang sifatnya umum, Pak. Bukan di keluarga. Yang sifatnya apa? Umum. Maka ini diserahkan kepada penguasa. Baik penguasa tertinggi misalkan kayak presiden, atau turunannya tadi mungkin tingkat desa gitu ya, penguasa di desa juga misalkan, atau tingkat kecamatan. Maka serahkan kepada mereka. Bukan setiap individu main tangan sendiri untuk merubah kemungkaran. Maka serahkan hal ini kepada pihak penguasa tadi. Konteksnya berbeda kalau kita tadi bicara masalah kemungkaran yang ada di mana? Keluarga. Tentu di sini suami atau bapak adalah seorang kepala, seorang pemimpin, maka dia harus bisa merubah kemungkaran yang ada pada keluarganya. Jadi dibedakan antara kemungkaran yang sifatnya pada dia apa? Umum, ini penguasa yang kita pahami. Adapun dalam keluarga, bahkan bukan hanya boleh, bahkan harus kepala keluarga atau pemimpin, orang tua harus bisa mencegah kemungkaran yang ada di dalam keluarga. Jangan sampai malah membiarkan kemungkaran yang ada di keluarga, yang nanti ini dikatakan laki-laki tersebut adalah memiliki sifat dayus, Pak. Sifat apa? Dayus. Dayus itu adalah orang yang dia membiarkan kemungkaran yang ada pada keluarga. Membiarkan, nggak peduli terhadap kemungkaran yang pada keluarga. Ini dayus. Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan manusia yang dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di antaranya dayus, laki-laki yang dayus, yang dia nggak punya sifat cemburu terhadap kemungkaran yang ada pada keluarganya. Contoh misalkan istrinya misalkan kemana-mana nggak memakai apa? Aurat, tapi dia biarkan saja. Ini kan tanggung jawab siapa di sini, Pak? Suami, kepala keluarga. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita.
Jangan sampai malah wanita yang menjadi kepala bagi laki-laki. Ngingatin istrinya pakai jilbab, malah membangkang. Kamu jangan ngajarin saya. Wah, ini luar biasa ini. Jadi pemimpinnya siapa? Wanita di sini. Atau dia melihat anaknya sudah balik, misalkan wanita, perintahkan untuk menutup aurat. Jangan rela, jangan ridho ketika anaknya dibawa sama orang lain. Malam minggu misalkan, kemana gitu, nggak boleh mas sekalian. Seperti itu ya. Ini salah satu kewajiban siapa nih orang tua, kepala keluarga. Iya benar. Nah, keluarga, tapi kalau penguasa secara umum di sini. Allah Taala bisawab. Nah, silakan. Terkait saling menolong dan Iya. kalau saya di satu saat kita dapat kesempatan untuk berinfak dan bisa dapat di satu masjid atau di satu tempat, dan kita belum mengerti infak kita dalam itu digunakan untuk perkara-perkara yang seperti apa. Janjinya kita pada kesempatan itu kita tetap menyalurkan kita dengan Berhusnuzan. atau kita mencari tempat yang lain, tapi kita akhirnya menunda untuk berbuat baik. Barakallahu fikum. Bagus. Nah, bagaimana kalau kita mau berinfak tentang masalah tolong menolong perbuatan ma'ruf kebaikannya, mau berinfak ke sebuah masjid contohnya tadi, kita nggak tahu nih uang yang kita infakkan ini apakah untuk kebaikan atau untuk melakukan amal-amalan yang nggak pernah dicontohkan, atau bahkan mungkin ada kemaksiatan kita nggak tahu juga. Maka kita berhusnuzan, berbaik sangka ya kepada mereka orang. Mudah-mudahan infak kita ini disalurkan kepada sesuatu yang baik. Atau kalau kita mau bentuk real nyata, jangan kasih uang Pak, tapi kasih barang. Contoh misalkan nih, kita misalkan punya uang 200.000, kebetulan samping masjid ada material nih misalkan, bawakan berapa? 200.000 bisa dapat berapa? 4 sak apa? Nah, 4 sak semen nih. Nah, seperti itu insya Allah nggak akan diselewengkan Pak. Tapi kalau uang kan 50-50 ya, artinya mungkin buat kebaikan iya, atau buat amalan yang bid'ah juga iya. Tapi kalau untuk semen saya yakin nggak jauh untuk dijual kembali gitu, pasti dibuat bangunan seperti itu. Atau kalau kita masih ragu-ragu ya nggak ada masalah, kita salurkan ke tempat yang mungkin bisa menenangkan hati kita. Namun intinya kita tetap berhusnuzan. Allah Akbar. Ibu silakan Bu kalau ada yang bertanya Bu. Kenapa? Oh ada kuis ya. Nah saya juga pernah lihat pengalaman, ada kadang di pom bensin gitu Bu ya, ada orang mintain apa itu jariah ya, Pak bangun apa? Masjid itu apa? Kemudian ada minta sedekah bukan untuk masjid Pak, untuk acara-acara yang nggak ada tuntunannya Pak. Kemudian saya kasih, Bu, saya ngasih bukan buat ini ya, buat apa? Masjid. Iya Pak, ya benar ya, iya. Amanahkan buat PDKM-nya, buat masjid, buat bangun masjid. Iya Pak, saya kasih. Terlepas nanti buat yang lain, tapi saya sudah kasih amanah buat bangun apa? Masjid, bukan buat acara yang begini yang saya bilang. Seperti itu. Allah Allah. Nah. Ibu tadi apa? Kuis. Oh iya, ibu ada kuis Bu, ada hadiah berapa? Ada 2 hadiah. Bapak nggak ada? Masya Allah. Tayyib. Iya. Harusnya kalau adil itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau ibu 2 berarti laki-laki berapa? Harusnya, tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan Bu ya? Yang pertama bisa langsung jawab atau gimana, ditulis? Oh ada. Mudah pertanyaan saya Bu. Tadi sudah kita jelaskan dalam mengajak manusia ke jalan Allah ada berapa cara tadi? 3 cara. Sebutkan 3 cara mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan.
Boleh lihat catatan? Boleh, silakan. Ini Bu Isya, Bapak udah pengen jawab aja, dari mukanya kelihatan. Lama banget jawabannya katanya ini. Iya. Kalau nggak jawab dioper aja ke laki-laki. Silakan Bu. Kesempatan masih ada buat ibu-ibu. Kesempatan nggak kurang untuk kedua kalinya. Silakan. Silakan. Pakai mic Bu, silakan jawab. 3 cara dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai hitungan ketiga saya ganti soalnya Bu. 1 2 3. Belum jawab juga. Terlalu sulit nggak pertanyaannya Pak? Sulit nggak pertanyaannya? Sulit katanya, ya Allah. Iya. Yang lebih mudah deh Pak. Sebutkan karakteristik yang ke-43 tadi. Ada 2 di poin ke-43. Lebih mudah. Soalnya yang pertama berapa jawabannya? 3. Sekarang jawabannya berapa? 2. Masih sulit juga. Boleh ganti pertanyaan? Nomor 43 ya? Iya Bu, Masya Allah. Ahlus sunnah senantiasa beramal ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih, ahsan. Na'am. Alhamdulillah. Satu lagi. Buat ibu kan? Iya. Yang pertama sudah dapat hadiah. Satu lagi Bu. Baik. Apa yang dimaksud dengan orang yang asing tadi? Ahlus sunnah kan orang-orang yang apa tadi? Asing. Apa itu orang yang asing? Jadi sampai saya ulang berapa kali itu? Silakan. Silakan. Siapa yang dimaksud dengan orang yang asing? Masih terlalu sulit? Iya. Mengamalkan ajaran secara asing, yaitu mengisyarat untuk aurat, pakaiannya itu dibawa panjang seperti rapi. Itu contoh. Yang saya inginkan definisi siapa orang yang itu contoh, iya benar. Tapi yang saya inginkan adalah siapa orang yang asing. Kan beda ya contoh. Apa yang dimaksud dengan sebutkan contoh, ini adalah apa yang dimaksud. Ajaran itu orang senantiasa memperbaiki ajaran apa-apa yang dirusak, seperti Iya benar. ajarannya. Lanjut kepada definisinya Bu. Tindakan orang-orang yang biasa gitu. Iya, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia, dan orang yang
memperbaiki dirinya ketika manusia sedang dalam keadaan rusak. Allah sahih. Nah, barakallahu fiik. Nah, hasan. Cukup? Iya. Ya, cukup. Mereka dari ajaran Islam. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat hadiah. Meskipun jawabannya agak nyerempet-nyerempet nggak apa-apa. Tapi maksudnya saya paham ya. Artinya kan tadi benar kan? Memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia dan dia memperbaiki dirinya ketika manusia dalam keadaan rusak. Barakallahu fikum. Nah, semoga bermanfaat. Kita akhir dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.